Shalom, selamat datang di channel YouTube Timothy Muham. Oke, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak Anda. Pernah nggak sih perhatiin ada pola yang agak aneh di Alkitab? Setiap kali manusia ketemu langsung sama hadirat Tuhan atau bahkan malaikatnya, reaksi pertama mereka itu hampir selalu bukan rasa nyaman atau damai. Justru sebaliknya, yang muncul itu ketakutan yang luar biasa, rasa gentar sampai rasanya mau pingsan. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa perjumpaan dengan sumber segala kebaikan justru terasa begitu mengerikan? Jawaban dari teka-teki inilah yang akan membuka pemahaman kita tentang sifat Tuhan yang paling inti, paling mendasar, dan seringkali paling disalahpahami, yaitu kekudusannya. Nah, untuk bisa memahami rasa takut ini, kita harus bongkar dulu. Apa sih sebetulnya yang Alkitab maksud dengan kata kudus? Karena ini tuh lebih dari sekedar baik secara moral atau saleh. Ini adalah inti dari keberadaan Tuhan itu sendiri, hakikat naturnya yang paling dasar. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah kados. Menariknya, akar kata ini artinya memotong. Jadi ini memberi kita gambaran tentang sesuatu yang sengaja dipotong untuk dipisahkan, untuk didedikasikan pada sebuah tujuan yang unik dan khusus. Jadi makna paling fundamental dari kekudusan adalah keterpisahan. Tuhan itu kudus, artinya dia itu sepenuhnya terpisah dari segala ciptaannya. Dia ada di dalam kategorinya sendiri, sebuah realitas yang sama sekali berbeda. Para teolog sering menyebutnya divine otherness, keberbedaan ilahi yang mutlak. Dan ini bukan cuma salah satu atributnya loh, ini adalah fondasi dari semua atributnya yang lain. Biar lebih gampang, coba kita pakai sebuah analogi. Bayangkan matahari. Matahari itu kan unik dan terpisah di tata surya kita. Kehadirannya itu jadi sumber dari semua energi, kehidupan, kehangatan, dan semua keindahan di planet ini. Kehadiran matahari itu adalah sebuah kebaikan yang absolut buat kita semua. Tapi, nah disinilah paradoksnya. Kebaikan yang sama itu, pada saat yang bersamaan, juga luar biasa berbahaya. Energi yang sama yang memberi kita kehidupan itu, kalau kita nekat mendekat tanpa perlindungan, ya sudah pasti kita akan langsung binasa. Kemurniannya, panasnya, radiasinya akan menghanguskan apapun yang nggak murni. Dan inilah gambaran dari kekudusan Allah. Dia adalah api yang menghanguskan. Kehadirannya yang murni secara absolut itu sama sekali nggak bisa bertoleransi dengan apapun yang tidak murni, yaitu dosa. Intensitas kekudusan ini diekspresikan dengan cara yang paling tinggi dalam seruan para malaikat serafim. Gini, dalam sastra Ibrani, kalau sebuah kata diulang, itu artinya penekanan. Diulang 2 kali, artinya sangat penting. Tapi kalau sampai diulang 3 kali, itu adalah bentuk superlatif tertinggi, untuk menyatakan sesuatu yang absolut, tak tertandingi, level puncak. Nggak ada loh atribut Tuhan yang lain yang diulang sampai 3 kali seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kekudusan adalah esensinya. Lalu perhatikan kalimat selanjutnya, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, kemuliaan atau glory itu adalah manifestasi yang bisa dilihat dari kekudusannya yang tidak terlihat. Ibaratnya, kemuliaan adalah pancaran cahaya dari kekudusannya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang apa yang terjadi ketika manusia yang terbatas dan yang nggak murni ini berhadapan langsung dengan realitas yang kudus, yang terpisah, yang absolut ini? Reaksi Nabi Yesaya itu bukan sukacita, tapi teror yang luar biasa. Celakalah aku binasa. Kenapa? Karena di hadapan kekudusan yang sejati, semua topeng kita, semua pembenaran diri kita, semua ilusi bahwa kita ini orang baik, itu langsung hancur lebur. Dia melihat dengan sangat jelas jurang yang menganga antara dirinya dan Tuhannya. Penglihatan akan kekudusan Tuhan ini secara brutal menelanjangi realitas dosanya. Dan ini sebenarnya adalah cerminan dari kondisi kita semua sejak kejatuhan di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa bersembunyi dari hadirat Tuhan karena mereka telanjang dan malu. Dan ini adalah pola yang konsisten, berulang terus di sepanjang Alkitab. Mulai dari Musa di semak duri yang menyala, bangsa Israel yang gemetaran di kaki Gunung Sinai, sampai Simon Petrus. Ingat kan, setelah melihat mujizat Yesus, dia langsung tersungkur dan bilang, "Tuhan, pergi daripadaku, aku ini orang berdosa." Jadi, perjumpaan yang otentik dengan Tuhan itu selalu menghasilkan kesadaran yang mendalam akan keberdosaan kita. Nah, inilah inti dari takut akan Tuhan. Ini bukan teror buta, tapi sebuah rasa hormat yang luar biasa, kekaguman yang sampai bikin kita gemetar, dan kesadaran yang tajam tentang siapa Dia dan siapa kita di hadapannya. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kekudusan Allah dan dosa manusia itu secara fundamental nggak bisa hidup berdampingan.
ibarat api ketemu bensin. Gak bisa. Hubungan ini menciptakan sebuah masalah level kosmik. Karena Tuhan itu kudus, maka dia juga harus adil. Kekudusannya menuntut standar moral yang absolut, dan itulah dasar dari hukum Taurat yang nunjukin betapa jauhnya kita dari standar itu. Kekudusan ini juga yang jadi dasar penghakimannya. Dosa nggak bisa dibiarin aja, karena itu akan menodai natur kudus Tuhan. Dan masalah inilah yang coba diatasi oleh seluruh sistem dalam Perjanjian Lama. Tabernakel dan Bait Allah dibangun sebagai zona aman, di mana hadirat Tuhan bisa tinggal, tapi dengan aturan yang super ketat. Sistem korban diadakan sebagai cara sementara untuk menutupi dosa, supaya murka kudus Tuhan terhadap dosa nggak membinasakan umatnya. Tapi, itu semua kan cuma bayang-bayang. Cuma solusi sementara. Gimana caranya masalah fundamental ini bisa diselesaikan secara permanen? Nah, mari kita lihat bagaimana sejarah keselamatan membawa kita pada solusi yang paling tidak terduga dan paling mulia. Selama ribuan tahun, dinamikanya selalu satu arah. Ada tirai tebal yang memisahkan, ada batasan-batasan, ada peran imam sebagai perantara. Seluruh sistemnya dirancang untuk melindungi kekudusan Tuhan dari kenajisan manusia. Alurnya jelas, kamu sucikan dirimu dulu, baru kamu boleh mendekat. Itu pun dengan sangat-sangat terbatas. Tapi kemudian, Yesus datang dan membalikan alur ini 180 derajat. Dia, Sang Kudus dari Allah yang menjadi manusia, tidak menunggu orang najis jadi tahir dulu baru didekati. Sebaliknya, dia justru yang aktif menjangkau dan menyentuh orang kusta, orang sakit, orang mati, semua yang dianggap najis. Dan inilah keajaibannya. Bukannya dia yang terkontaminasi oleh kenajisan mereka, tapi justru kekudusannya yang aktif dan berkuasa itu mengalir keluar dan menyucikan mereka. Kenapa bisa? Karena dia bukan sekedar manusia kudus, dia adalah sumber kekudusan itu sendiri dalam wujud manusia. Puncak dari semua pembalikan alur ini terjadi di satu tempat yang spesifik, kayu salib. Salib adalah titik temu dalam sejarah, di mana dua aspek karakter Allah yang sepertinya mustahil bertemu, akhirnya bertemu secara sempurna. Kekudusannya yang nggak bisa kompromi sama dosa, dan kasihnya yang tanpa batas bagi orang berdosa. Di kayu salib, keadilan kudus Allah dipuaskan sepenuhnya. Dosa itu nggak diabaikan atau dianggap enteng. Dosa dihukum dengan hukuman yang setimpal, yaitu kematian yang ditanggung oleh Kristus. Tuntutan kekudusan dipenuhi. Tapi, pada saat yang persis sama, kasih Allah yang luar biasa menyediakan jalan penebusan. Orang berdosa tidak dibinasakan, tetapi diselamatkan. Inilah paradoks Injil yang begitu agung. Allah tidak mengorbankan kekudusannya demi kasih, atau mengorbankan kasihnya demi kekudusan. Di salib, keduanya justru ditinggikan secara maksimal, dan inilah dasar dari penebusan dan kelahiran baru kita. Jadi, apa implikasinya buat kita yang hidup hari ini setelah peristiwa salib itu? Kisahnya nggak berhenti sebagai doktrin teologis yang indah. Justru sebaliknya, ini memulai sebuah undangan yang sangat pribadi untuk kita semua. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus, karena Tuhan yang memanggil kita adalah kudus. Tapi tunggu dulu, ini bukan perintah untuk mencapai kesempurnaan moral dengan kekuatan kita sendiri ya, itu mustahil. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan identitas baru yang sudah kita terima. Karena kita telah dipersatukan dengan Kristus yang kudus, kita sekarang dipanggil untuk mencerminkan karakternya dalam seluruh aspek hidup kita. Perjalanan ini sering disebut sebagai penyucian atau sanktifikasi. Dimulai saat kita lahir baru, waktu kita mengakui kenajisan kita dan menerima kekudusan Kristus sebagai anugerah. Itu posisi kita di hadapan Tuhan. Tapi kemudian, ini berlanjut dalam sebuah proses seumur hidup, di mana Roh Kudus bekerja di dalam kita, mengubah kita hari demi hari, supaya karakter kita makin mirip dengan karakter Kristus. Kita dimurnikan, supaya bisa jadi bejana yang siap dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan mulianya. Karena itu, hidup kudus itu sama sekali bukan beban peraturan yang menindas. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kebebasan. Kebebasan dari perbudakan dosa, supaya kita bisa hidup sesuai dengan desain asli kita diciptakan. Panggilan ini berlaku buat kita secara pribadi dalam etika hidup kita sehari-hari, dan juga secara bersama-sama sebagai gereja. Gereja dipanggil jadi komunitas yang kudus, yang berbeda dari dunia. Ini tentunya mempengaruhi cara kita beribadah, harus dengan hormat dan tulus, dan mengingatkan kita akan bahaya kemunafikan religius, yaitu kelihatan kudus di luar, tapi di dalamnya nggak ada perubahan. Nah, ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif untuk kita masing-masing.
Jika kekudusan adalah inti dari siapa Tuhan itu, bagaimana kehidupan kita hari ini? Perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita mencerminkan realitas yang mulia dan transformatif itu? Keseriusan kita dalam mengejar kekudusan hari ini adalah persiapan kita untuk kelak berdiri di hadapan tahtanya, bukan lagi dalam ketakutan akan penghakiman, tetapi dalam sukacita yang abadi. Jika pengajaran ini memberkati Anda dan membuka pemahaman Anda tentang firman Tuhan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Timothy Muham, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan harus terus diberitakan agar semakin banyak orang keluar dari kebutaan rohani dan hidup dalam terang Kristus.